Perang Dunia II adalah salah satu peristiwa paling signifikan dan memberikan efek kehancuran terbesar dalam sejarah manusia. Perang ini sering dianggap sebagai peristiwa yang lebih besar dan lebih kompleks dibandingkan dengan Perang Dunia I, karena skala, jumlah negara yang terlibat, serta dampaknya yang lebih luas terhadap politik, ekonomi, dan kehidupan manusia. Konflik ini, yang berlangsung selama 6 tahun dari tahun 1939 hingga 1945, melibatkan lebih dari 100 juta personel militer dan menyentuh seluruh belahan dunia. Perang ini dipicu oleh gabungan dari faktor politik, ekonomi, dan sosial, yang kompleks dan dipengaruhi oleh dampak Perang Dunia I, serta ketidakstabilan politik yang muncul setelahnya. Pasca Perang Dunia I, Eropa berada dalam kondisi yang sangat kacau. Jerman pada saat itu, mengalami krisis ekonomi yang parah dan diperburuk oleh depresi besar yang terjadi pada masyarakat, khususnya akibat Perjanjian Versailles pada tahun 1919. Perjanjian ini memberlakukan sanksi berat terhadap Jerman, termasuk kewajiban membayar reparasi yang sangat besar, pengurangan kekuatan militer, dan kehilangan wilayah. Akibatnya, ekonomi Jerman hancur dan rakyatnya hidup dalam kemiskinan. Perasaan marah dan dendam terhadap sanksi yang dianggap tidak adil ini menciptakan lingkungan politik yang mendukung munculnya pemimpin otoriter seperti Adolf Hitler. Pada tahun 1933, Adolf Hitler dan Partai Nazi naik ke tampuk kekuasaan di Jerman. Dengan retorika yang nasionalis dan berfokus pada superioritas etnis Arya, Hitler membangun negara dengan kekuatan militer yang kuat dan menolak batasan Perjanjian Versailles. Keinginan untuk ekspansi wilayah semakin mendorongnya untuk mencaplok Austria dan Sudetenland pada akhir 1930-an. Selain Jerman, ideologi fasisme juga berkembang di wilayah Italia di bawah Benito Mussolini, yang bercita-cita membangun Imperium Romawi baru. Lalu di Asia, Jepang yang dipimpin oleh para militeris berambisi juga untuk ingin memperluas pengaruhnya ke wilayah-wilayah seperti Korea, Tiongkok, dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia untuk mendominasi sumber daya alam. Titik awal terjadinya Perang Dunia Kedua, dimulai ketika Jerman melakukan invasi ke Polandia pada tanggal 1 September tahun 1939. Dunia menyaksikan dimulainya Perang Dunia II, dengan serangan brutal yang dilakukan Jerman ke Polandia. Invasi ini direncanakan dengan cermat oleh rezim Nazi yang dipimpin oleh Adolf Hitler, yang memiliki ambisi besar untuk memperluas wilayah Jerman. Untuk mewujudkan tujuannya, Hitler juga menjalin perjanjian dengan Uni Soviet, yang dikenal dengan Fakta Molotov-Ribbentrop pada tanggal 23 Agustus tahun 1939. Dalam perjanjian tersebut, kedua negara sepakat untuk tidak saling menyerang dan membagi wilayah Eropa Timur, yang termasuk Polandia, menjadi zona pengaruh mereka. Kesepakatan ini memberikan kebebasan bagi Jerman untuk menyerang Polandia tanpa takut menghadapi perlawanan dari Uni Soviet. Saat serangan dimulai pada tanggal 1 September, pasukan Jerman menggelar serangan kilat yang dikenal sebagai Blitzkrieg. Menggunakan kombinasi tank, pesawat terbang, dan pasukan mekanik yang bergerak cepat, mereka berhasil menembus pertahanan Polandia dalam waktu singkat. Di sisi lain, Polandia yang kurang dipersiapkan, meskipun bertahan dengan gigih, tidak dapat mengimbangi kekuatan besar Jerman. Pasukan Jerman menghancurkan kota-kota besar dan merebut wilayah-wilayah strategis dengan cepat. Namun, tak lama setelah Jerman menyerang dari barat, Uni Soviet juga melancarkan serangan dari timur pada tanggal 17 September tahun 1939, sesuai dengan perjanjian mereka dengan Jerman. Hal ini membuat situasi semakin buruk bagi Polandia yang kini terjepit antara dua kekuatan besar. Meskipun pasukan Polandia melawan dengan berani, mereka tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk melawan kedua negara besar tersebut. Pada awal Oktober tahun 1939, Polandia akhirnya jatuh ke tangan Jerman dan Uni Soviet. Sementara itu, Inggris dan Prancis, yang telah berjanji untuk melindungi Polandia, segera menyatakan perang terhadap Jerman pada tanggal 3 September tahun 1939. Setelah menginvasi Polandia pada tahun 1939, Jerman mengalihkan perhatian mereka ke barat.
Dalam strategi perang mereka, yang dikenal dengan nama Vogel Rencana Kuning, Jerman berencana untuk menyerang Prancis dan negara-negara sekutunya dengan kecepatan tinggi. Meskipun Prancis dan Inggris telah mempersiapkan diri untuk perang dengan membangun sistem pertahanan seperti garis Maginot, yang menghadap ke Jerman, mereka tidak mengantisipasi taktik baru yang digunakan oleh Jerman. Pada tanggal 10 Mei tahun 1940, Jerman melancarkan serangan mendalam melalui Belgia dan Luksemburg, menghindari garis Maginot yang kokoh. Taktik ini bertujuan untuk mengecoh pasukan sekutu dan membuat mereka berpikir bahwa serangan utama akan datang dari utara, sementara serangan sebenarnya terjadi di selatan dan tengah melalui Ardennes, wilayah yang dianggap sulit ditembus karena medan berbukit dan hutan lebat. Pasukan Jerman, yang dipimpin oleh Erich von Manstein, bergerak dengan cepat menggunakan Blitzkrieg, yaitu serangan gabungan yang melibatkan pasukan darat, tank, dan pesawat udara. Kecepatan serangan Jerman sangat mengesankan. Dengan menggunakan kendaraan lapis baja dan pasukan yang sangat terkoordinasi, Jerman berhasil menembus pertahanan Prancis dan memotong jalur komunikasi antara pasukan Prancis dan Inggris. Pada pertengahan Mei, pasukan Jerman sudah berada di wilayah Belgia dan menyerang kota-kota besar di Prancis. Sementara itu, Angkatan Udara Jerman, Luftwaffe, melakukan serangan udara yang menghancurkan basis militer dan infrastruktur Prancis. Serangan udara ini juga menghambat kemampuan pasukan sekutu untuk melawan dengan efektif. Inggris berusaha membantu dengan mengirimkan pasukan ekspedisi ke Prancis, namun mereka juga terjebak dalam serangan Jerman. Salah satu momen paling dramatis dalam pertempuran Prancis adalah evakuasi Dunkirk pada akhir Mei hingga awal Juni tahun 1940. Ketika pasukan Inggris dan Prancis terdesak di sepanjang pantai utara Prancis, mereka harus menghindari penangkapan oleh pasukan Jerman. Dengan bantuan kapal-kapal sipil dan militer, sekitar 338.000 tentara sekutu berhasil dievakuasi dari pelabuhan Dunkirk. Meski berhasil menyelamatkan banyak nyawa, kekalahan besar sudah hampir pasti. Pada tanggal 14 Juni tahun 1940, pasukan Jerman memasuki Paris tanpa perlawanan yang signifikan. Pemerintah Prancis kemudian memutuskan untuk menyerah, dan pada tanggal 22 Juni tahun 1940, Prancis menandatangani gencatan senjata dengan Jerman. Sebagian besar wilayah Prancis diduduki oleh Jerman, sementara sebagian kecil, termasuk wilayah Vichy di selatan, dikelola oleh pemerintah kolaborator Prancis yang dipimpin oleh Marshal Philippe Pétain. Kekalahan Prancis menandai dominasi Jerman atas sebagian besar Eropa Barat. Jerman kini menguasai wilayah yang luas, yang mencakup Prancis, Belgia, Luksemburg, Belanda, dan sebagian besar negara-negara di Eropa Barat. Dominasi ini memberikan Jerman keuntungan strategis dan sumber daya yang besar. Kekalahan Prancis mengakibatkan jatuhnya salah satu kekuatan utama sekutu dan meninggalkan Inggris sebagai satu-satunya negara besar yang melawan Jerman di Eropa. Ini juga menimbulkan kepanikan dan keraguan di kalangan negara-negara sekutu lainnya. Dengan kekalahan cepat Prancis, pertempuran Prancis menjadi simbol kesuksesan strategi Blitzkrieg yang digunakan oleh Jerman, sekaligus menunjukkan bahwa meskipun ada pertahanan yang kuat, taktik yang cepat dan terkoordinasi dapat menghancurkan pertahanan tradisional dengan sangat efektif. Setelah invasi dan pendudukan Prancis pada Juni tahun 1940, Jerman memfokuskan perhatian mereka ke Inggris, yang tetap menjadi negara besar yang tidak terkalahkan di Eropa. Hitler menganggap bahwa dengan menghancurkan Angkatan Udara Kerajaan Inggris Royal Air Force atau RAF, dan menaklukkan wilayah udara Inggris, mereka dapat membuka jalan bagi invasi darat yang dikenal dengan Operasi Sea Lion. Namun, sebelum dapat melakukan invasi darat, Jerman harus menguasai langit Inggris. Untuk itu, mereka memulai Battle of Britain, serangkaian serangan udara yang bertujuan untuk menghancurkan kekuatan udara Inggris dan mempersiapkan invasi. Pada bulan Juli tahun 1940, Jerman meluncurkan serangan udara pertama mereka dalam skala besar. Serangan Jerman berfokus pada Royal Air Force dan infrastruktur penting, termasuk radar, stasiun komunikasi, dan pabrik-pabrik pesawat terbang. Jerman berharap dapat menghancurkan kemampuan Inggris untuk melawan dengan menghancurkan basis-basis RAF yang tersebar di seluruh Inggris. Luftwaffe, Angkatan Udara Jerman, mengerahkan banyak pesawat tempur, termasuk pesawat-pesawat seperti Messerschmitt Bf-109 dan bombarder Heinkel He-111.
Namun, serangan ini menghadapi perlawanan sengit dari RAF, yang dipersenjatai dengan pesawat tempur Spitfire dan Hurricane, serta sistem radar canggih yang memberikan mereka keunggulan dalam deteksi dan koordinasi. Setelah beberapa bulan serangan terhadap pangkalan udara dan radar Inggris, Jerman mengubah strategi mereka dengan mulai menargetkan kota-kota besar Inggris, termasuk London, sebagai bagian dari serangan teroris udara. Ini dikenal sebagai The Blitz. Serangan-serangan ini bertujuan untuk menghancurkan semangat perlawanan Inggris dan memaksa pemerintah Inggris untuk menyerah. Namun, serangan ini justru memungkinkan RAF untuk pulih dan memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan. RAF, meskipun mengalami kerugian besar, tetap bertahan dengan sangat gigih. Berkat semangat juang yang tinggi, penggunaan radar yang efektif, dan kemampuan pesawat tempur Spitfire, Inggris mampu menahan serangan Jerman dan bahkan mengalahkan mereka dalam beberapa pertempuran udara penting. Keunggulan dalam taktik pertempuran dan keahlian para pilot Inggris, yang seringkali lebih berpengalaman, memainkan peran kunci dalam membalikkan arah pertempuran. Pada pertengahan September tahun 1940, Jerman mulai kehilangan banyak pesawat dan pilot yang terlatih, sementara RAF mampu merekrut lebih banyak pesawat dan pilot. Menyadari bahwa serangan udara tidak dapat memaksa Inggris untuk menyerah, Hitler akhirnya membatalkan operasi Sea Lion, rencana invasi darat ke Inggris, pada bulan Oktober tahun 1940. Meskipun pertempuran tidak pernah benar-benar berakhir sampai musim dingin, Battle of Britain dianggap sebagai kemenangan besar bagi Inggris. Battle of Britain adalah titik balik yang sangat penting dalam Perang Dunia II, menandakan bahwa Jerman tidak dapat menguasai Eropa tanpa mengalahkan Inggris terlebih dahulu, yang menjadi salah satu kunci penting dalam kemenangan sekutu di masa depan. Kekalahan ini membuat Jerman memilih untuk mundur dan memikirkan strategi lain untuk menguasai Eropa. Setelah mengalahkan Prancis pada tahun 1940, Jerman mendominasi hampir seluruh Eropa Barat, dan Hitler memutuskan bahwa Uni Soviet adalah musuh berikutnya yang harus dihadapi. Walaupun Jerman dan Uni Soviet sebelumnya menandatangani Fakta Molotov-Ribbentrop pada 1939, yang mengatur non-agresi antara kedua negara, Hitler memutuskan untuk melanggar kesepakatan tersebut dan melancarkan invasi ke Uni Soviet sebagai bagian dari visi ideologisnya untuk memperluas wilayah Jerman yang dikenal dengan Lebensraum atau ruang hidup di timur. Jerman melakukan strategi Operasi Barbarossa yang dimulai pada pagi hari tanggal 22 Juni tahun 1941 dengan serangan serentak oleh 3 kelompok tentara Jerman yang masing-masing memiliki tujuan berbeda. Kelompok utara ditugaskan untuk menyerang Leningrad, sekarang St. Petersburg dan wilayah-wilayah di sekitarnya. Tujuan utama adalah merebut kota penting ini dan menghancurkan jalur suplai Soviet. Kelompok tengah menyerang arah Moskow, ibu kota Uni Soviet, dengan tujuan utama untuk merebut kota tersebut dan menghancurkan pemerintahan Soviet. Ini adalah bagian yang paling ambisius dari operasi ini. Kelompok selatan fokus pada wilayah Ukraina dan Kaukasus, dengan tujuan untuk menguasai sumber daya alam penting seperti minyak di wilayah Kaukasus dan gandum di Ukraina. Pasukan Jerman, yang terdiri dari sekitar 3 juta tentara, didukung oleh ribuan tank, pesawat terbang, dan kendaraan lainnya, bergerak cepat dan mengejutkan pasukan Soviet. Menggunakan taktik Blitzkrieg perang kilat, Jerman berhasil menembus pertahanan Soviet dengan cepat, menghancurkan banyak unit tentara Soviet, dan merebut kota-kota besar. Namun, meskipun pasukan Jerman membuat kemajuan yang luar biasa pada awalnya, beberapa masalah mulai muncul. Jerman tidak memprediksi bahwa Uni Soviet memiliki luas wilayah yang sangat besar, yang membuat pasukan Jerman kesulitan untuk mempertahankan wilayah yang telah mereka taklukkan. Selain itu, pasokan logistik yang terbatas dan medan yang sulit semakin memperburuk situasi. Tentara Soviet, meskipun awalnya tidak siap, perlahan-lahan mengorganisir perlawanan dengan taktik gerilya dan serangan balik. Jerman, yang bergerak dengan cepat di awal, mulai kehilangan momentum ketika mereka terhenti di luar kota Moskow pada musim dingin 1941. Suhu ekstrim yang sangat dingin dan kondisi musim dingin yang keras membuat pasukan Jerman yang tidak dipersiapkan untuk cuaca tersebut kesulitan.
Pasukan yang kelelahan, kurang pasokan, dan tidak memiliki peralatan musim dingin yang memadai mulai kehilangan daya tempurnya. Selain masalah logistik dan cuaca, salah satu faktor utama yang menghambat kemajuan Jerman adalah keputusan Hitler untuk memperluas serangan ke beberapa wilayah yang tidak terlalu penting, alih-alih fokus pada tujuan utama yaitu Moskow. Ini mengalihkan perhatian pasukan Jerman dari tujuan utama mereka. Pada bulan Desember tahun 1941, setelah bertahan lebih lama dari yang diperkirakan, pasukan Soviet melancarkan serangan balik besar-besaran terhadap pasukan Jerman yang sudah kelelahan. Dengan dukungan pasukan cadangan dan kondisi musim dingin yang ekstrim, pasukan Soviet berhasil memaksa Jerman mundur. Serangan terhadap Moskow gagal, dan Jerman mengalami kekalahan besar dalam Operasi Barbarossa. Operasi Barbarossa gagal mencapai tujuannya, yang mengarah pada kerugian besar bagi Jerman. Ribuan tentara Jerman terbunuh atau terluka, dan banyak peralatan militer mereka hancur. Serangan ini juga menandai awal dari penurunan kekuatan militer Jerman dalam Perang Dunia II. Bagi Uni Soviet, meskipun menderita kerugian besar, Operasi Barbarossa juga memicu semangat nasionalisme dan perlawanan yang kuat. Pasukan Soviet, dipimpin oleh Stalin, mulai bangkit kembali, dan pada akhirnya, mereka mampu membalikkan keadaan dengan pertempuran-pertempuran besar seperti pertempuran Stalingrad dan pertempuran Kursk, yang berujung pada kekalahan total Jerman di timur. Tidak hanya kegagalan dalam Operasi Barbarossa, pada tahun 1944, Blok Sekutu, yang terdiri dari Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Soviet, berencana ingin kembali merebut wilayah yang dikuasai Jerman. Pada tanggal 6 Juni tahun 1944, pasukan Sekutu mendarat di pantai Normandia, Prancis, dalam Operasi Overlord. Invasi ini membuka front barat melawan Jerman dan memungkinkan pasukan Sekutu untuk memasuki Prancis dan membebaskan Paris pada Agustus tahun 1944. Setelah serangkaian kemenangan Sekutu, Uni Soviet berhasil memukul mundur pasukan Jerman di front timur dan terus maju ke arah barat, sementara pasukan Amerika dan Inggris bergerak ke arah timur. Pada awal 1945, pasukan Sekutu dari barat dan timur semakin mendekati Berlin, ibu kota Jerman. Pada April tahun 1945, Uni Soviet mengepung dan menyerang Berlin dalam pertempuran Berlin yang brutal. Hal ini menyebabkan kekalahan telak bagi Jerman. Adolf Hitler, pemimpin Jerman Nazi, akhirnya bunuh diri pada tanggal 30 April tahun 1945 di bunker bawah tanahnya. Tanpa kepemimpinan Hitler dan dengan situasi yang semakin memburuk, Jerman akhirnya menyerah tanpa syarat pada tanggal 7 Mei tahun 1945, yang secara resmi berakhir pada tanggal 8 Mei tahun 1945, yang dikenal sebagai Hari Kemenangan di Eropa, VE Day. Meskipun Jerman sudah menyerah, perang masih berlanjut di Asia Pasifik antara Sekutu dan Jepang. Perang Pasifik merupakan bagian dari Perang Dunia II yang terjadi di kawasan Asia dan Samudra Pasifik, melibatkan kekuatan utama Blok Sekutu termasuk Amerika Serikat, Britania Raya, Tiongkok, Australia, dan lainnya, melawan Blok Poros, terutama Kekaisaran Jepang. Perang ini berlangsung dari tahun 1941 hingga 1945. Latar belakang terjadinya Perang Pasifik sangat terkait dengan ambisi ekspansionis Jepang dan ketegangan politik di Asia Timur. Jepang, yang bertransformasi menjadi kekuatan militer pada awal abad ke-20, mulai mencari sumber daya alam untuk mendukung industrinya yang berkembang pesat. Jepang melihat Asia Timur dan wilayah Pasifik sebagai sumber bahan mentah, seperti minyak, karet, dan biji besi. Pada tahun 1931, Jepang menginvasi Manchuria, wilayah di Tiongkok yang kaya akan sumber daya. Pada 1937, Jepang melancarkan invasi penuh ke Tiongkok, yang mengakibatkan perang brutal dan konflik berkepanjangan antara kedua negara. Invasi ini mengkhawatirkan negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat. Ketika Jepang terus melancarkan ekspansi di Asia Timur, Amerika Serikat dan negara-negara Barat memberlakukan sanksi ekonomi, termasuk embargo minyak yang sangat penting bagi ekonomi dan militer Jepang. Sanksi ini membuat Jepang semakin agresif, karena merasa bahwa satu-satunya cara untuk memperoleh sumber daya adalah dengan melanjutkan ekspansi.
Pada tanggal 7 Desember tahun 1941, Jepang melancarkan serangan mendadak ke pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii. Serangan ini menimbulkan kerusakan besar pada Angkatan Laut Amerika dan memicu AS untuk memasuki Perang Dunia II. Keesokan harinya, Amerika Serikat menyatakan perang terhadap Jepang, dan perang di Pasifik dimulai. Perang Pasifik terdiri dari berbagai kampanye militer yang melibatkan serangkaian pertempuran laut, darat, dan udara yang meluas di seluruh kawasan Asia Pasifik. Setelah Pearl Harbor, Jepang melanjutkan ekspansinya dengan cepat, merebut wilayah besar di Asia Tenggara, termasuk Filipina, Singapura, Malaya, Indonesia, dan wilayah Pasifik lainnya. Jepang berhasil membangun kekaisaran luas yang mencakup hampir seluruh Asia Timur dan Pasifik Barat pada awal 1942. Pertempuran Midway yang terjadi pada Juni tahun 1942, merupakan pertempuran yang menjadi titik balik dalam Perang Pasifik. Dalam pertempuran laut yang menentukan, Angkatan Laut Amerika berhasil menghancurkan 4 kapal induk Jepang, yang melemahkan kemampuan ofensif Jepang dan memberi keuntungan strategis bagi sekutu. Amerika Serikat mengadopsi strategi island hopping, yaitu menyerang pulau-pulau tertentu yang dikuasai Jepang, sambil melewati pulau-pulau lainnya untuk memotong jalur suplai Jepang. Ini memungkinkan sekutu mendekati Jepang secara bertahap, dengan serangkaian pertempuran besar, seperti di Guadalcanal, Tarawa, Saipan, Iwo Jima, dan Okinawa. Pertempuran Iwo Jima dan Okinawa 1945 merupakan pertempuran yang sangat penting karena memberi akses sekutu ke wilayah yang dekat dengan daratan Jepang. Kedua pertempuran ini sangat brutal, dengan perlawanan sengit dari pasukan Jepang yang bersumpah untuk tidak menyerah. Pada pertengahan 1945, Jepang berada dalam kondisi yang sangat sulit, menghadapi kekurangan sumber daya dan serangan udara berkelanjutan dari Amerika Serikat. Namun, Jepang masih menolak menyerah. Untuk mengakhiri perang dengan cepat, Amerika Serikat memutuskan untuk menggunakan bom atom. Pada tanggal 6 Agustus tahun 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima, menewaskan puluhan ribu orang dan menghancurkan sebagian besar kota. 3 hari kemudian, bom kedua dijatuhkan di Nagasaki, menyebabkan kehancuran yang sama dahsyatnya. Setelah 2 serangan nuklir dan ancaman invasi Uni Soviet di Manchuria, Jepang akhirnya setuju untuk menyerah tanpa syarat. Pada tanggal 15 Agustus tahun 1945, Kaisar Hirohito mengumumkan penyerahan Jepang melalui siaran radio, yang dikenal sebagai Hari Kemenangan atas Jepang VJ Day. Penyerahan resmi dilakukan pada tanggal 2 September tahun 1945 di atas kapal perang USS Missouri di Teluk Tokyo yang mengakhiri Perang Dunia II. Kekalahan Jepang meninggalkan kerusakan besar pada infrastruktur dan ekonomi Jepang. Jepang kemudian diduduki oleh Amerika Serikat dan dipaksa untuk melakukan demilitarisasi serta reformasi demokratis. Setelah perang, banyak negara seperti Indonesia, Vietnam, dan Filipina bergerak menuju kemerdekaan dari kekuasaan kolonial Barat. Perang Pasifik dan Perang Dunia II secara keseluruhan mendorong pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mencegah terjadinya perang global lainnya. Hubungan antara AS dan Uni Soviet juga tegang, yang kemudian berkembang menjadi Perang Dingin. Perang Pasifik menunjukkan dampak destruktif dari konflik besar di Asia dan Pasifik serta meninggalkan warisan yang mendalam pada sejarah dan hubungan internasional di kawasan tersebut. Perang Dunia II meninggalkan dunia dalam keadaan yang sangat hancur, terutama di Eropa dan Asia. Banyak kota hancur, jutaan orang tewas, dan ekonomi dunia terpuruk. Pada Oktober tahun 1945, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dibentuk sebagai upaya untuk mencegah konflik global lainnya dan mempromosikan kerja sama internasional. Perang Dunia II bukan hanya menjadi salah satu konflik paling dahsyat dalam sejarah manusia, tetapi juga pelajaran berat bagi dunia tentang harga kemanusiaan yang harus dibayar akibat ambisi, ketidakadilan, dan kebencian. Dari reruntuhan perang ini, dunia belajar pentingnya perdamaian, diplomasi, dan kerjasama internasional untuk mencegah tragedi serupa terulang kembali. Semangat membangun dunia yang lebih baik, di mana keadilan dan kedamaian menjadi dasar bagi generasi mendatang, menjadi warisan abadi dari pengorbanan jutaan jiwa yang terenggut dalam perang ini.